Peluncuran pendengar cerita menjadi sorotan utama, tidak hanya karena kedalaman liriknya, tetapi juga karena kabar mengejutkan dari promotor kenamaan, Bimo Maxim. Dalam kesempatan tersebut, Bimo Maxim secara eksplisit mengungkapkan bahwa Angga Tjandra tengah dipertimbangkan serius untuk menjadi opening performance atau pembuka dalam tur salah satu band terkenal di Indonesia. Ini adalah langkah strategis yang tengah kami matangkan. Kami melihat bahwa pendengar cerita memiliki kekuatan emosional yang luar biasa, dan dikombinasikan dengan performa Angga Tjandra yang memukau, kami yakin dia akan sangat cocok untuk membuka panggung besar, jelas Bimo Maxim. Potensi untuk menjangkau audiens. Yang belakang sana yang lagi games di sana yang cewek-cewek cantik, saya maaf ya. Semuanya teriak, om setuju ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mampir buat teman-teman media, buat keluarga besar Angga Tjandra, buat tim Angga Tjandra, terima kasih semua, dan buat Kopi Wangsa, terima kasih untuk tempat dan waktu yang luar biasa. Oke, teman-teman media, hari ini launching single terbaru dari Angga Tjandra. Hitmaker ya? Iya. Iya. Lagu-lagunya meledak terus. Amin, amin. Insya Allah untuk pendengar cerita juga bisa pecah kayak lagu sebelumnya enggak? Mungkin bisa saya kenalkan dulu. Di samping kiri saya ada Angga Tjandra, ada Mas Dudi Yusuf dan Mas Joel Christian. Ya. Oke, mungkin bisa langsung ke Angga ya Kak, untuk memperkenalkan lagu pendengar cerita ini gitu, para teman-teman media. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semua. Apa kabar? Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih, mungkin baru pertama kali meliput saya, dan semoga seterusnya bisa saling kerjasama. Terima kasih karena sudah mau datang dengan undangan yang seadanya ini, mohon maaf. Dan tanpa teman-teman media semua, mungkin lagu ini akan lamban didengar banyak orang. Jadi saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap teman-teman media semua, Bang Bimo, ada abang saya Dudi Yusuf, sama apa? Lengkap banget ya, jangan pakai Yusuf katanya. Aduh, dia apa nih? Dudi Adipati. Sama di sebelah kita, sementara Dudi Yusuf ini adalah salah satu gitaris di satu band namanya Dudi Adipati, yang dulu adalah salah satu band saya juga, dan saya mengundurkan diri karena saya tidak cocok dengan dia. Orangnya sengak ya. Terus saya akhirnya solo, dan sekarang kita masing-masing, dan berkesempatan dia untuk menciptakan lagu pendengar cerita ini untuk saya. Lalu di sebelah kiri Mas Dudi Yusuf ada Mas Joel Christian yang membantu saya dalam produksi dan bisa dibilang aranser dalam musik lagu ini, karena dia sempat viral di TikTok juga dengan sentuhan-sentuhan Koreanya. Jadi dalam pendengar cerita ini nanti bakal ada sedikit sentuh-sentuhan chord Korea yang dia bikin. Jadi aku ucapkan terima kasih juga Mas karena sudah bantu ya dengan rapnya yang lumayan itu ya. Oke, pendengar cerita ya, pendengar cerita itu dibikin sama Mas Dudi karena keresahan banyak orang yang hanya menjadi pendengar cerita saja pasangannya yang dia suka, dan dia nggak berani untuk mengungkapkan, yang dimana ujung-ujungnya orang yang dia suka tuh pergi dengan orang lain gitu. Jadi dalam pesan video ini adalah ketika lu memiliki seseorang yang lu suka, mau diterima atau enggak, yang penting lu udah mengungkapkan dulu kan, kalau gimana mau ditolak atau diterimanya nanti belakangan. Mungkin dengan lagunya sendiri Mas Dudi bisa menjelaskan langsung nanti lebih detail lagi, dan
proses pengerjaan lagu ini lumayan lama, sekitar 6 sampai 8 bulan ya. Karena jujur dari saya sendiri, saya tidak menjagokan lagu ini. Jujur, karena ini adalah hasil dari hearing sekitar 20 sampai 30 orang. Mereka mengatakan pendengar cerita yang layak untuk dirilis duluan. Dan saya berharap feeling saya salah kali ini, karena beberapa kali feeling saya udah mulai oke, dan ini termasuk yang menguatkan saya adalah seorang istri tercinta dan anak, dan mereka suka dengan lagunya. Dan coba mungkin kuping saya lagi nggak benar di tahun ini, semoga kuping teman-teman semua yang mendengarkan oke banget, dan semoga lagu ini bisa diterima banyak orang. Dan ada satu titik kepercayaan di saya adalah terkait lirik ya, lirik dari lagu ini yang benar-benar menurut saya bisa mewakilkan seperti ku tersisih bukan layak terkasih, itu menurutku kata-kata yang sangat unik. Terus aku pendengar cerita bukanlah yang kau cinta, sepertinya itu bisa mewakilkan beberapa pendengar di Indonesia. Mungkin Mas Budi mau menjelaskan langsung tentang pendengar ceritanya seperti apa sih? Assalamualaikum. Gue mau ke lagu sebenarnya ini lagu diciptain kurang lebih 7 bulan ya, 7 bulan yang lalu. Ini lagu memang gue bikin, memang gue tuh sebetulnya memang buat Angga waktu itu seperti Sony, tapi sempat gak direspon sama dia nih. sempat gak direspon, begitu akhirnya gue dibikin aja kan. Dan yang ngedadak kurang lebih jam 2 kan telepon gue kayaknya. Jam 2 telepon gue, ini lagu udah dipakai belum sama orang? Belum. Memang itu lagu gua ciptakan memang khusus buat dia. Dan akhirnya kan menurut gua sih lagu selalu menemukan jodohnya penyanyinya. Itu. Jadi mudah-mudahan lagu ini bisa diterima di pendengar musik di Indonesia dan bisa jadi playlist di di platform digital kalian. By the way, Bang Budi Yusuf ini adalah pencipta lagu, banyak lagu tapi yang tidak boleh disebutkan. Nah, dia jual lagu karena butuh ya. Hidden creator ya? Hidden creator. Dia adalah hidden creator pencipta lagu. Jadi buat teman-teman semua yang butuh jasa, bolehlah ya. Jualan ya. Terus Mas Jo bisa jelaskan proses pembuatannya seperti apa, Mas Jo? Oke, jadi kalau untuk proses pembuatan itu sempat ketemu dulu untuk bikin bagatnya atau sketchnya, dan kalau proses produksinya sih revisinya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, tapi waktu itu emang saya kebetulan juga butuh sentuhan terakhir yang bikin bisa lebih oke lagi. Itu cukup lama ya, jadi kayak sering bolak-balik otak-atik kalau bangun pagi sessionnya. Habis itu ketika sampai di proses rekaman vokalnya senang banget sih, karena vokalnya Mas Angga itu benar-benar cocok di aransemen yang saya buat untuk lagu Dengar Cerita ini. Itu aja sih. Sebenarnya lagu ini juga udah pernah dikasih ke satu orang ya, dan udah pernah diproduksi juga ya. Iya. Tapi pada saat itu karena dia band, jadi bentuknya memang sedikit band, dan ketika aku terima, ya sepertinya aku butuh arranger yang cocok untuk lagu ini biar dia terlihat solo, yaitu Mas Jo, dan aku mau ucapin terima kasih sekali lagi udah membantu proses lagu ini. Dan 7 bulan ya, bukan waktu yang sebentar gitu. Jadi buat teman-teman media mungkin bisa ada pertanyaan kali, Meji. Ya Bang. Iya, Angga. Ya. Oke. Ya, apa sih enggak yang membuat ini kan dari lama juga kan, berbulan-bulan kan, itu kan. Nah, ada kendala kah di prosesnya atau seperti apa? Terus juga kenapa sih yang Oke, saya Riki dari Kalakan, masih Kalakan. Alat ini kan seperti tadi menggunakan bulan ya, masalahnya ya, tujuh ya? 7. Oke, apa sih yang membuat itu lama? Atau ada kendala apa aja?
bisa prosesnya itu kita untuk itu nih Anda sempat ada ragu ya dengan lagu ini awalnya ya. Nah, apa sih yang buat Anda ragu? Oke. Yang pertama, kenapa prosesnya lama? Karena jujur, aku sangat idealis dalam setiap musik, baik dari detail apapun, detail musik, mixing, mastering, sampai ke video klipnya, karena aku direct sendiri. Jadi beberapa kali hal yang tidak puas pasti aku akan revisi terus. Ditambah keinginan yang sangat kuat di lagu ini biar bisa menyampaikan ke banyak orang, jadi membutuhkan proses yang sangat lama. Ditambah juga mood yang kadang ketika dengarkan lagu di posisi yang tidak bagus, biasanya bikin bahwa aransemen lagu ini juga kurang gitu, entah baik dari suara, entah baik dari mixing. Bahkan proses untuk mendengarkan lagu ini pun banyak tahap ya. Selain di audio monitor yang bagus, aku dengarkan juga di berbagai mobil, dan aku dengarkan juga di berbagai jenis handphone ya, agar bisa didengarkan tuh enak di setiap device gitu. Terus kenapa ragu? Karena selama ini aku memakai laguku sendiri dan memakai feelingku sendiri. Nah, pada saat ini benar-benar aku percayakan semua ini kepada Mas Rudi, dan aku percayakan kepada teman-teman semua yang aku percaya untuk hearing lagu. Dan sebenarnya ada 3 lagu yang aku tawarkan, yang aku dengarkan, tapi dari 20 sampai 30 orang, 80%-nya memilih mendengar cerita untuk dirilis. Jadi aku cuma berharap kalau feelingku kali ini salah, dan semoga feeling teman-teman semua di sini benar, dan lagu ini bisa diterima banyak orang sih. Itu jawaban. Ya, sebenarnya sebelum hari ini juga kita udah berkali-kali jalan bareng Angga ya. Iya, benar. Nah, kebetulan bulan depan salah satu band keren juga akan tour. Jadi alangkah baiknya kalau Angga juga ada dalam tour. Amin, terima kasih. Dalam tour tersebut. Itu sih, Bro. Bocoran sedikit bang, band kerennya sama siapa aja bang? Ntar bang Ya? Bocoran sedikit bandnya nanti sama siapa aja dalam band yang isinya kumpulan artis-artis gede ya, kayak format lo potong band kemarin aja. Ya. Komedi ya? Saya tahu untuk itu. Biar sayang dulu. Iya, biar sayang dulu. Oke. Biar sayang dulu ya. Oke, lagi? Ya, izin ya hanya Mas Sandal. Yang pasti pertama selamat dulu atas Terima kasih. singlenya Pendengar Cerita. Kalau dari judul sih memang sebenarnya ini kayaknya Angga Chandra banget ya. Angga Chandra banget gitu loh. Karena hitsnya rata-rata memang ya tipe-tipe seperti ini gitu kan. Ciptaannya siapa? Mas Budi. Ya, Mas Budi. Jadi udah tahu lah, udah temenan lama mungkin jadi tahu karakternya. Kebetulan dia ipar saya.